Dan hari ini gimana? Oke, saya jelaskan ya. Oke, rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi agenda hari ini adalah penyampaian jawaban dari Polda Metro Jaya terhadap permohonan pra-peradilan yang sudah kami bacakan pada hari Jumat minggu kemarin, yaitu mengenai keabsahan alat bukti dari penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Jadi perlu dipahami bahwa dalam pra-peradilan ini yang kami uji adalah memvalidasi apakah penyidik mempunyai bukti yang cukup atau dua permulaan alat bukti atau minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU garing Romawi 7 garing 2014 bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan berkualitas ya. Jadi kami menengarai dalam permohonan pra-peradilan yang kami sampaikan itu bahwa Polda Metro Jaya tidak mempunyai cukup bukti yang kuat untuk menetapkan Mas Roy dengan menggunakan pasal berat, yaitu pasal 32 yang ancamannya ada 8 tahun penjara, hanya karena berdasarkan analisa Mas Roy bahwa ijazah Pak Joko Widodo yang diunggah oleh Dian Sandi dan itu adalah data elektronik milik Dian Sandi, bukan milik Pak Jokowi. Ya, bahwa informasi di dalamnya adalah informasi tentang ijazah Pak Jokowi, betul. Tetapi sebetulnya secara kepemilikan atau owner daripada data digital tersebut itu adalah milik Dian Sandi. Oleh karena itu, kami dalam permohonan pra-peradilan kemarin yang kami sampaikan pada hari Jumat itu, kami men-challenge Polda Metro Jaya untuk hari ini menyampaikan jawaban apa uraian mereka terkait dua alat bukti yang cukup atau minimal dua alat bukti atau dua alat bukti yang sah. Apakah mereka punya saksi yang melihat, mengalami dan mendengar langsung adanya suatu peristiwa pidana bahwa Mas Roy melakukan manipulasi terhadap data elektronik, melakukan menambahkan, mengurangi atau mentransmisikan ya, kemudian juga memanipulasi data elektronik tersebut sehingga data elektronik tersebut tidak bisa lagi diakses. Karena sampai hari ini ijazah Pak Jokowi itu tetap menjadi ijazah analog dan masih bisa ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum di persidangannya kalau memang ada ya, di persidangannya Bu Tifa. Dan sampai hari ini juga ijazah digital atau informasi digital atau data elektronik yang diunggah oleh Dian Sandi sampai hari ini tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami perubahan ya, masih bisa diakses di akun X-nya Dian Sandi, masih ada. Coba teman-teman buka akun X-nya Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025 kalau tidak salah Mas ya, itu Dian Sandi mengunggah itu dan sampai hari ini datanya masih ada. Oleh karena itu, dalam permohonan pra-peradilan kami yang kedua ini, kami masuk di dalam substansi pokok perkara, yaitu menguji dan memvalidasi dan menguji secara keabsahan apakah penyidik mempunyai dua alat bukti itu atau tidak. Dan nanti jawabannya seperti apa? Itu yang kemudian kita tunggu. Ya, dan kemudian kalau hari ini Polda memberikan jawaban juga, kami langsung akan menyampaikan replik. Dan kemudian setelah replik mungkin langsung akan diikutkan dengan duplik. Dan agenda sidang bisa sampai sore ya Mas Roy ya. Oke, mungkin itu barangkali pengantar dari saya. Mbak Aya ada yang mau nambahkan? Silakan Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah jelas, gamblang, secara terukur sudah dijelaskan dari rekan kita, Pak Gofur, sangat jelas, akurat bahwa hari ini agenda kita adalah hadir dalam kapasitas pembuktian dari mereka dua alat bukti tersebut. Kalau mereka bisa memberikan dua alat bukti tersebut, berarti kita langsung masuk pada agenda selanjutnya. Untuk itu teman-teman tunggu kita, ya ikuti kita dan telusuri apa-apa yang menjadi jejak digital dari Dian Sandi sehingga akurasi datanya menjadi jelas. Saya rasa pikir itu dulu Oke, baik. Ya, saya tambahkan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi sudah ada penjelasan dari Mas Gafur Sangaji dan juga dari Mbak Seraya. Saya ingin tambahkan sedikit bahwa insya Allah selaku orang yang turut membuat atau merancang dan menuliskan naskah akademik dari Undang-Undang ITE, ya di pasal 32 itu, kalau orang yang bisa dikenakan itu adalah orang yang kemudian melakukan pengambilan secara tidak sah, jadi mencuri saja. Dian Sandi dengan kesadarannya sendiri, dia memposting itu kepada publik, kepada khalayak publik, sehingga semua orang bisa melihat. Bahkan hari ini sudah jutaan orang, ada sekitar 8 atau 9 juta yang melihat itu dan bahkan mendownloadnya. Jadi dia sendiri yang menaruh itu ke tempat publik, bukan harus ada yang mencuri, dan sampai sekarang datanya masih ada. Itu yang paling penting saya tambahkan. Nah,
Ini hal penting yang kedua, ya. Menjawab beberapa pertanyaan penting banget. Menjawab beberapa pertanyaan, saya menyatakan benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli yang lalu. Surat itu menegaskan bahwa tim kuasa hukum yang akan mendampingi saya sampai ke sidang pokok perkara, tidak hanya di pra peradilan, adalah tim yang selama ini sudah mendampingi saya, yang sudah berjuang mendampingi saya, yaitu yang antara lain isinya adalah Mas Gafur Sanghaji dan Mbak Soraya, bukan yang lain. Jadi tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum dari Roy Suryo, juga insya Allah juga Dr. Rifa yang saya tahu, ya, karena dia tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra peradilan dan tidak mengikuti eksepsinya Dr. Rifa, dan bahkan menegasikan eksepsi dan juga menegasikan pra peradilan. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas ya apa yang saya maksud, dan terutama untuk pihak mainstream, pihak TV, tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan itu. Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu, ya. Jadi untuk sahabat-sahabat saya pada tim itu yang masih ingin berjuang, silahkan. Dengan tangan terbuka, kami masih menerima kehadiran teman-teman, dan untuk masyarakat, ya, kami tetap berjuang bersama, tidak ada pengkhianat. Yang pengkhianat adalah justru yang mengatasnamakan rakyat, tapi dia tidak berjuang atas nama rakyat. Dia berjuang untuk kepentingannya dia sendiri. Apa itu? Silahkan terjemahkan sendiri.